teman-teman, selamat datang di video pertama saya. Di sini saya sekedar sharing aja untuk konfigurasi step by step PABX NS300. Next untuk agenda kita di sini ada 8. Yang pertama itu initial configuration dan how to console. Dan yang kedua itu web maintenance overview. Ketiga programming tools. Keempat itu lessons activation. Kelima itu paging dan BGM configuration. Keenam IP phone configuration. Ketujuh how to cable configuration. Kedelapan how to upgrade firmware. Oke, langsung aja untuk agenda kita yang pertama, initial configuration dan auto console. Oke, ini caranya yang untuk pertama kali yaitu initial configuration. Cara yang pertama itu pertama device-nya itu harus di clear dulu. Jadi kalau kita baru beli PABX, baik itu seri TDA, TDE, NCP atau seri NS, pertama kali itu kita harus clear. Jadi kita harus clear dulu. Oke, stepnya pertama matikan dulu PABX-nya. Kedua, ini sebenarnya opsional ya yang kedua, karena di sini dibilang install requirement hardware to main cabinet dan expansion cabinet. Jadi misalkan kalau di PABX ini pakai default aja, jadi untuk first step itu kita cuman perlu matikan, habis itu next langsung dilompatin aja untuk step 2 dan 3 nya, lanjut ke step 4 itu di switching aja untuk switchnya ke sistem inisialis. Habis itu di onin PABX nya atau dihidupkan, tunggu selama 10 detik. Harusnya dicek juga LCD nya atau LED yang di PABX dia blinking. Habis itu kalau udah blinking sekitar 10 detik itu di switch aja, kembaliin ke normal. Habis itu tunggu selama 3 menit sampai si LED nya flashingnya stop. Nah, di step ini baru kita bisa konsol PABX nya. Oke, nextnya kita connect ke PABX dengan cara pertama itu set fixed IP atau static IP di PC. Ini sampelnya ya, jadi dia segmennya segmen 0, jadi dimasukin aja 192.168 0.190, bebas sih, yang penting jangan bentrok sama PABX. Terusnya yang kedua itu kita langsung ngeping dulu atau langsung connect ke PABX lewat LAN atau direct ke port LAN-nya di NS300 juga bisa. Di step yang ketiga itu lewat browser, panggil aja IP-nya, IP defaultnya itu 192.168.0.101. Oke, next. Nah, ini tampilannya untuk web console-nya. Ini default aja ya, jadi kita langsung aja masukin username dan passwordnya. Ini defaultnya itu installer besar semua, passwordnya itu 1234, lalu login. Oke, ini kita masuk ke wizardnya. Jadi yang pertama itu kita select language, terus yang kedua itu pilih location. Indonesia itu sendiri NE ya. Terusnya 3 passwordnya dirubah, defaultnya 1234. Itu terserah mau dimasukin 1234 lagi atau mau dirubah ke password yang berbeda. Terus next, step keempat itu diklik aja start setup wizard, cuma setting time zone aja, habis itu di next aja. Di step ini kita kayak setting parameter. Ini by default ini sebenarnya sih udah oke ya. Jadi gue jelasin aja. Di sini numbering plan itu cuman kayak setting parameter fitur. Yang
Yang pertama tipe 1 itu dengan bintang. Jadi ada kode-kode yang pakai bintang, kayak pickup itu kan bintang 40. Itu kalau tipe 1 kayak gitu. Tapi kalau yang tipe 2 misalkan kita pilih jadi nggak ada tanda bintang, jadi langsung 40. Terusnya yang kedua itu CO access atau operator number. Ini kan ada dua informasi yang dibilang CO access itu kalau misalkan by default itu kan biasanya kita dialnya itu 9 ya, yang di office yang sudah cuman ini defaultnya 0. Nah ini bisa dirubah, pindah ke klik si dial 9, terus operator number otomatis akan kepilih 0 karena yang 9 sudah kepakai. Terus yang ketiga di sini nih select default value of numbering plan. Jadi di sini ada contohnya. Yang pertama itu 3 digit extension number. Jadi 101 itu kan 3 digit, atau dimulai dari 201, 202 dan seterusnya. Cuman ini dia ngomongnya mau kepala 1 apa kepala 2 dimulainya, dan digitnya 3 atau digitnya 4, kayak gitu aja sih. Oke, next. Oke, di slide ini cuma ngasih tahu parameter lagi, masih managers atau operator. Ini sih by default 101, nanti bisa dirubah ketika kita sudah implementasi sesuai dengan parameternya. Next, ini parameter lagi sih untuk ranking. Jadi kita pilih DTMF, habis itu next saja. Step 5 ini cuma setting IP address aja. Jadi IP address yang by defaultnya kalau mau dirubah silahkan dirubah. Terus yang kolom terakhir itu DSP, buat kolom buat VoIP gitu, digital signal processing. Harusnya slide ke-6 ini ibaratnya kalau kita mau nambah virtual IP, tapi kalau nggak ada ya finish saja. Oke, ini step terakhir ini cuma restart aja sih. Jadi ketika sudah finish semuanya, ini PBX nya minta restart. Kalau mau di restart itu lebih bagus, soalnya kan tadi ada perubahan konfigurasi, itu harus langsung di loading. Ini betternya sih langsung di okein aja dan tunggu sekitar 3 menit sampai LED nya itu stabil, nggak blinking lagi. Nah itu kalau udah stabil kayak gitu, kita baru bisa akses kembali dengan cara panggil lagi dengan IP yang sama atau IP yang dirubah tadi. Oke.